kuwi goleki celone ati sing kaya ngono kuwi. Kita akan mencari celane ati yang seperti itu. Muaranya kita harus selalu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika jenengan ngadepi persoalan apapun, iki siasatai untuk mensiasati mencari celone ati. Apakah berdiri, apakah duduk, apakah berbaring. Artinya kondisi apapun yang kita hadapi, jenengan wajib mendatangkan proses dzikir sirul asr. Pegang ini terus. Otomatis celone hati yang disebut hasud, riya, takabur, apapun sifat-sifat yang tercela keberantas nih, logrok. Apa bahasa insani logrok itu? Rontok dari hati panjenengan. Luweh apik jenengan sibuk melakukan seperti ini daripada minta sawufika ilama hujiba angka minal huyub. Huyub iku ya jenengan duweni karomah, nambani wong nyebul meripat loro ilang lorone ya, kuping ilang lorone, sakit apapun, kanker jinak kanker ganas menjadi kanker jinak hilang loh, karena karomah. Bukan perkara ini nggak boleh terjadi di dalam diri kita, silahkan, tapi utamakanlah kau untuk sibuk terlebih dahulu melihat celone ati. Kalau itu sudah Anda lakukan, silakan. Pingin sugih ya kuwi mau. Al-Mughni Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, dibaca tengah wengi, tengah malam 1000 jumlahi. Sambil jenengan harus berwasilah, kalau enggak wasilah nang Allah bersambung ojo Arab. Apa wasilah jenengan? Sirul asrar. Sebab sing duweni perkara sugih iku sapa? Gusti, ijino dhisik nang Gusti Allah, oleh apa gak? Nek jawabe gak oleh ya aja ngamuk. Gus, kula niki wis maca setahun 2 tahun kok ra sugih-sugih, utang gak ilang malah bisnisku yo gak maju-maju Gus. Iku berarti Gusti Allah sayang. Nek kuwi disugihno, engko bakal bisa menghalangi hatimu dateng Gusti. Lho ngono lho. Wis ta. Perkara apa sing wis dijamin Allah, ya nyun sewu, walaupun gak kok jaluk, iku yo ditekakno sendiri. Jadilah kau seperti laba-laba, sibuk ndandani omai. Mboten sibuk, nggak ada. Saya laba-laba itu ninggalkan rumahnya, turun mencari laler, cari nyamuk, nggak ada nggih? Nggak ada. Lah itu didatangkan Allah sendiri. Semakin laba-laba itu membangun rumah semakin besar, tambah rapet, semakin dominan, laler kejaring, lamuk kejar, akhirnya itu yang dibutuhkan dimakan. Lu sing nekakno lamuk sopo? Siapa yang mendatangkan laler? Kembali maneh pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas toh? Nek kuwi sibuk ndandani omahe ruhaniyahmu sing disebut takwa, ilmu, amal, istiqomah, ya sudah. Ya ja'allahu mahrajan.
Mana persoalan rumah tangga kita yang sulit, nggak bisa dibuka, dikasih Allah solusi. Yaj'al lahu mahroja, Allah akan membuka jalannya. Makanya sing utangi miliatan ya, atusan, gak usah cilik hati, gak usah hati berputus asa. Dandanono omai atimu wis iku wae. Wis ah. Jelas nggih? Urusan sampean iku duwe kepinginan, punya keinginan untuk menjadi sukses dunianya, man aradad dunya fa'alaihi bil inmin, enggak apa-apa silakan. Tapi etikanya Anda harus punya wasilah pada Allah. Udahlah. Nek pancen kepinginan ning atimu iku sudah kau bersihkan, kepinginane Allah lakokno, tutno, mengalirlah kau. Aku yakin inilah awal tetanda apa sing zumina sing dijamin Allah teko. Bisa dibuktikan? Bisa. Karena ilmu Allah al-haq itu nggak boleh abal-abal. Contoh, kui pingin tentrem senajan utangmu akeh. Beduk ono Gusti Allah, beduk ono Gusti Allah. Karena semuanya itu datangnya persoalan dari Allah. Loh, nggih. Urusan percaya dan tidak ya kita masing-masing. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari kebutuhan jasmani. Nggih Pak, nggih? Apalagi kita sudah keluarga. Yang suami mikirno bagaimana caranya kebutuhan anak istriku tercukupi setiap hari. Yang sekolah butuh biaya, yang mondok cukup biaya. Iya, silakan. Kita butuh sandang pangan papan, berarti kita harus kerja. Cuman jadikanlah kerja itu ilal ya'budun, menjadi ibadah penyembahan dirimu pada Allah yang makbulah, yang diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Al-Maidah 27. Hanya amaliyah yang disebut Allah sebagai amaliyah makbulah di mata Allah manakala bersumber dari hati minal muttaqin. Kata beliau Kanjeng Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu makalahnya, al-a'malu husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Amaliyah disebut amaliyah iki geraknya fisik Pak, geraknya fisik, kebutuhan jasmani. Amaliyah iku akan bagus dan diterima oleh Allah sebagai penyembahan yang benar, diterima oleh Allah apabila nataiju husnil ahwal, sumber yang muncul buah di dalam ruhaniyah ahwal ini kemana? Di situ dikatakan min qalbin zahidin, hati yang beriman hanya karena Allah. Jenengan budal kerja bergerak, hatimu ya iman. Kalau yang menggerakkan, yang punya gerak itu adalah Allah. Boten dipahami tok, tapi ya dipraktek nih. Jenenge eling, ingat, zikir, sadar kalau apa yang terjadi pada diriku itu semata-mata adalah milik Allah. Itulah yang disebut zikir. Ikulah min qalbin zahidin, dari hati yang berzuhud. Hati yang berzuhud itu hati yang tinggalkan tauhid wa yu'min billah, hati yang menetapkan akunya Allah. Pun yogur kuwi. Jadi jenengan harus sibuk
melihat kecelaan hati dengan cara jenengan harus untuk menyertakan sirul asrar di segala hal aspek apapun. Dengan begitu maka jenengan iki tidak sibuk hati ini untuk mempunyai satu keinginan menjadi orang yang mewah-mewah. Paham ya? Berkaromah di muka syafah, bermewah-mewah materi di muhadharah. Artinya apa, Pak? Jenengan iki nek boten madosi celone ati, kedahuluan kita di muhadharah mewah, di muka syafah berkaromah, mesti ruhaniyah sampean iki celone ati nggak bisa jenengan deteksi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu, penyakit hati bertambah terus. Tapi kalau jenengan iki betul-betul waspada dan selalu mendeteksi celane hati, mohon maaf ketika saat jenengan dihadapkan mewah secara zahiriyah di dalam muhadharah, mewah secara mukasyafah di dalam karomah, itu nanti tidak akan menjadikan penghalang hatimu terhadap Allah, nggak mempengaruhi, karena sistem sampean itu sudah memakai sistem ikan yang hidup di air garam, yaitu laut. Setiap saat dan waktu jasmani senggolan campur dengan air garam, tapi rasa di dalam dirinya itu tidak terasa asin. Lah sing jadi asin itu kan ikan tahu tempe niku Pak Bu nggih, tempe. Dawilu ngoten diuyai digoreng dadine asin, sebabe iwake matek. Kalau di laut iwake hidup. Jadilah hati yang hidup, jangan jadi hati yang mati, biar tidak terpengaruh dengan kebiarin dunia. Oke, itu Bapak Ibu apa materi yang kami sampaikan dan kami hidangkan terhadap jenengan. Barangkali ada kemiskinan di dalam materi saya, bisa langsung tanya jawab atau dialog, bahkan ada yang menambahi dari makalah yang kusampaikan tadi, monggo kami persilahkan. Duren cangkokan. Alhamdulillahirrahmanirrahim nggih, penyampaian materi sampun usai. Nah, ini materi sangat menarik sekali nggih. Pancen hikam niku embuh nggih. Rumah kula niku luar biasa pancen kitab hikam niku. Jadi intinya itu mencari celah diri sendiri itu lebih baik daripada nguber karomah ngoten nggih. Nah, dalam bab ini saya kira banyak sekali nih dari teman-teman bapak-bapak ini jamaah, mungkin dari ibu-ibu juga yang ingin menanyakan berkaitan dengan materi ini. Di kesempatan ini ada kami beri kesempatan 3 penanya untuk bapak-bapak dan 2 penanya untuk ibu-ibu. Tapi ini tidak harus sesuai dengan materi, tidak nggih. Monggo bebas nggih. Kami awali dari bapak-bapak dulu, monggo disilahkan. Oh nggih. Sebentar Mbak Haji Sam nggih. Ini dari jamaah Curah Nongko nggih. Bapak Rifai, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Muhammad Rifai dari Desa Curah Nongko, ada muskil. Ketika si Salik sedang suluk, seumpamanya belum sampai usul, Gus, sudah terlebih dahulu isdad ataupun meninggal dunia, apakah itu termasuk kata Al-Quran la tunsorun ataupun yunsorun? Karena perjalanan ini terus terang, Gus, ini adalah merupakan perjalanan yang panjang. Ceritanya kami sendiri pada tahun 90 kami mengenal ilmu ini, Gus, di Malaysia tahun 90 dulu. Ya, beliaunya hanya mengajarkan dzikir Allahu Allah sampai di situ. Selama 4 tahun alhamdulillah kami menekuni itu di Malaysia. Begitu pulang ke Indonesia kita terlunta-lunta, Gus, tidak ketemu. Ada yang menunjukkan ternyata terlebih dahulu meninggal dunia. Ternyata dzikirhu Allahu Allah betul katanya jenengan, Gus, tidak kemana-mana, mungkin hanya dapat mukasafah. Lah seandainya belum wusul, Gus, belum ketemu Allah, sudah terlebih dahulu meninggal dunia, bagaimana menurut pandangan hakikat? Begitu pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun kita tatkala belum mengenal sirul asrar, iman kita itu lebih dominan terhadap selain Allah dalam hal aspek apapun. Iya, dalam hal aspek apapun. Contoh ini, kita punya tanaman kates, pepaya, ya, pepaya. Terus di situ tetangga kita mengambil tanpa bilang terhadap kita, langsung menek. Berhubung gak ada sirul asrar, mesti di dalam hati beriman bahwasanya yang mengambil pepaya adalah tetangga. Pasti, entah kita itu belum masuk thariqah atau sudah, tetap imannya di situ. Nggak bisa ruhaniyah itu langsung beriman di situ Allah yang beraf'al. Padahal kita sering ucap la haula wala quwata illa bil, nggak bisa. Kalau yang saya jenengan tanyakan adalah orang yang seperti ini, bukan orang yang sudah dapat sirul asrar, maka jawaban secara hakikat toleransi terhadap orang syariat mugo-mugo lah. Bahasane mugo-mugo. Sampeyan lihat, kita ketika pelaku thariqah sudah dzikirhu Allah, mesti tasik terserang nafsu. Nggak bisa, pasti. Yang paling inti nafsu itu menduduki di dalam hati kita tentang iman, supaya iman kita tidak pada Allah. Iya. Kalau bahasa proses syariate Allahu khalaqakum, iya, beriman kalau kita itu yang menciptakan adalah Allah. Tapi ketika diteruskan ayatnya wa ma ta'malun, mandek dulu. Nggak bisa kita mengatakan iki sing ngaji Allah, nggak bisa. Yang memberikan petunjuk iki Allah, nggak bisa. Nafsu karena ada di dalam diri kita mengukuhkan, yang memberikan petunjuk, yang memberikan nasihat itu adalah aku lah, gitu toh. Karena belum bisa nerombol pada Allah karena digandoli nafsu tadi.
Nggak percaya? Mungkin dilihat di dalam surat Al-Qasas ayat berapa itu? 56 atau gimana? Mohon maaf, mohon di cross check. Begini jawabannya ayatnya. Innaka sesungguhnya kau Muhammad, sak temene sira Muhammad iku la tahdi, ora bisa aweh petunjuk, pembimbingan, alaman terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai, sekalipun orang yang dekat pada dirimu, apalagi yang jauh. Kau tidak bisa Muhammad memberikan petunjuk terhadap sekalipun orang yang kau cintai, anak, istri, sahabat lah paling dekat Pak ya. Kita lah jauh loh, jauh. Tetapi ayatnya ada terus sih, walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Di sini nggak bilang nasab loh Pak ya, nggak bilang duriyah, mulo ojo royoan nasab. Oh aku iki nasabe Sunan Jogokali. Jangan. Sebab nasab duriyah itu akan bisa menjadikan takabur di dalam hatimu sehingga penghalang dirimu barzah pada Allah. Nggak bisa, nggak bisa. Dumeh bapak mbokku iku, bapak mbahku iku keturunan wali. Wow, aku nek gak diceluk Gus ngono, atiku lara. Ya wis nek gak gelem celuk Gus tak celuk Dus. Allah ya Karim. Yun sewu. Ayat ini menegaskan bahwasanya makhluk siapapun, bahkan Kanjeng Nabi itu mukhatabnya innaka itu Kanjeng Nabi loh Pak nggih. Kanjeng Nabi Muhammad iku enggak bisa memberikan petunjuk apalagi seongkok terong mukhlason. Ayat ini Bapak Ibu memberikan pendidikan kita supaya alhamdulillah itu kepada Allah hidup itu. Beda kalau pertanyaannya sudah pegang sirul asrar tapi masih di muraqabah, di su'aul basiroh ai, terus isdet. Bagaimana ini? Dasarnya ini Pak, jikalau kau sebelum meninggal di dalam hatimu ada tauhid murni walaupun sebiji sawi pada Allah, walaupun jenengan dihukum ning neraka, toh pada akhirnya bisa ke surga. Kalau punya tauhid pada Allah, walaupun diancup-ancup nosik ning neraka, toh pada akhirnya dawuh kholidina fiha abadan itu tidak berlaku. Adi mengalami penyiksaan dulu, kalau sudah selesai baru diangkat ke iku syariate. Maksudnya ngene, jenengan di dunia ini kalau sudah mengalami atau mendapatkan sirul asrar tauhid murni lah, wajibin jenengan apa? Anibutullaha wajtanibut tagut. Wajib sampeyan apa? Yakfur bitaguti wa yu'mim. Ya Allah Pak, riyadoh niki ngelampai sirul asrar. Ya Allah, ditapuk wong pipi kanan gak oleh bales, disuruh menehno pipi kiri. Estu beliau walaupun dalam kondisi jasmaniah iku sugih. Sinten? Imam Ghazali contoh, dia adalah rektor Universitas Kairo. Sinten mriki sing nate teng Kairo? Syarat isok melebu mahasiswa itu kudu hafid Al-Qur'an. Nggih. Wajib teng mriku apal dulu Quran baru saged
diterima sebagai mahasiswa. Berat nggih? Mboten nek gelem nglakoni. Mboten. Lah, di situ beliau itu fasilitas apapun dijamin. Tapi mengapa dia itu diperintahkan Allah untuk tinggalkan? Pernah terjadi lagi pada Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Malah kebalikan, dohire mewah Pak, secara makom mukhadharah sugih, cara makom mukasyafah luar biasa karomahnya, tapi manfaatnya itu tidak dirinya sendiri, tapi untuk umat, untuk umat. Tapi tidak menjadikan terhalangnya hatinya pada Allah. Artinya beliau tidak bisa terpengaruh dengan kebiarin dunia itu, hatinya pada Allah. Justru dijadikan kendaraan bertemu Allah. Berarti sugih iku ya penting. Penting. Melarat iku ya penting. Loh, tergantung Allah mendudukkan kita di mana, itu aja.